Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing terkait cara mendapatkan ataupun mencari beasiswa lain ketika menjadi awardee beasiswa unggulan. Nah, teman-teman sekalian, di sini bakal saya sharingkan karena banyak yang request ke saya ataupun nanya langsung ke saya, "Kak, apakah sebenarnya boleh daftar beasiswa lain kalau sudah diterima ataupun menjadi awardee beasiswa unggulan?" Nah, sebenarnya jawabannya itu diperbolehkan teman-teman sekalian, tapi ingat nanti ada beberapa jenis beasiswa yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Nanti saya bakal jelaskan satu persatu yang terkait yang diperbolehkan ini seperti apa dan yang tidak diperbolehkan itu seperti apa. Nah, teman-teman juga saya sebenarnya udah buatkan salah satu video terkait hak dan kontrak ataupun kalian selama menjadi awardee beasiswa unggulan gitu ya. Nanti videonya bakal saya share linknya di deskripsi. Nah, teman-teman sekalian, ada jenis beasiswa yang teman-teman nggak diperbolehkan untuk didaftarkan ataupun kalian mencari, yaitu adalah dengan jenis ataupun bersumber yang sama seperti beasiswa unggulan. Nah, teman-teman kan udah pada tahu nih, beasiswa unggulan ini mengcover 3 hal, yaitu adalah biaya hidup, biaya buku gitu ya, dan biaya pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, untuk ketiga hal ini tuh nggak diperbolehkan lagi gitu ya teman-teman daftar beasiswa lain. Nah, semisal apakah ada ya dari beasiswa-beasiswa lain yang tidak memberi komponen yang ketiga hal tadi gitu ya? Ada jawabannya dan itu banyak juga. Nah, saya juga baru ketahui ini ketika saya ikut Monaf di tahun 2018, di mana hal yang banyak ditanyakan oleh awardee beasiswa unggulan yaitu adalah apakah boleh daftar beasiswa lain. Nah, dijelaskan oleh penyelenggaranya sebenarnya boleh. Nah, namun ada beberapa jenis yang diperbolehkan. Nah, saya bakal jelaskan hal-hal tersebut. Pertama, teman-teman boleh daftar beasiswa yang mempunyai program ataupun memberikan pendanaan buat teman-teman sekalian untuk biaya penelitian ataupun final project, tesis gitu ya, disertasi dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Karena saya mengetahui ini di tahun 2000, kalau nggak salah 2019, ada seorang awardee S2 waktu itu nanya ke penyelenggara ketika saya tanya jawab, apakah mereka para awardee beasiswa unggulan itu boleh mengajukan proposal penelitian gitu ke pihak penyelenggara BU gitu ya. Nah, jawaban dari pihak penyelenggara BU adalah tidak boleh. Tapi awardee beasiswa unggulan diperbolehkan untuk mencari sumber pendanaan ataupun program ataupun beasiswa yang memberikan untuk biaya penelitian gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu diperbolehkan kalau teman-teman pengen nanti ketika udah semester akhir cari jenis-jenis beasiswa yang memberikan pendanaan penelitian seperti itu. Nah, yang saya ketahui ada beberapa program ataupun beasiswa tersebut. Nah, dari pemerintah kalau tidak salah namanya adalah program Talenta Inovasi. Itu ada dan itu memberikan bukan hanya pendanaan untuk kegiatan penelitian, tapi juga nanti kalian juga boleh untuk conference ataupun publikasi ilmiah, baik Sinta ataupun Scopus gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama adalah biaya untuk penelitian itu diperbolehkan mencari beasiswa. Kedua, teman-teman juga boleh mencari beasiswa untuk bersumber semacam pelatihan, soft skill, ataupun bahasa gitu ya. Itu banyak juga beberapa jenis beasiswa yang memberikan hal tersebut gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu teman-teman boleh untuk mendaftar gitu ya. Karena untuk pelatihan soft skill ataupun kepemimpinan ataupun bahasa ini kan nggak tercover oleh beasiswa unggulan gitu ya teman-teman. Nah, jika itu ada ya teman-teman boleh daftar gitu ya. Nah, juga ada jenis beasiswa ataupun program, salah satunya dari pemerintah, yaitu adalah program pertukaran pelajar. Nah, atau teman-teman yang kenal sekarang dengan istilah ISMA. Nah, itu diperbolehkan untuk daftar. Nah, terus ada yang nanya juga ketika saya menjawab program ISMA ini boleh didaftarkan adalah, "Kak, di program ISMA kan udah tercover biaya pendidikan, terus biaya hidup dan lain sebagainya selama pertukaran pelajar tersebut. Nah, itu kok boleh gitu ya. Nah, bukankah itu melanggar aturan kontrak BU gitu?" Nah, ternyata tidak gitu ya teman-teman sekalian, karena ini juga udah disahkan ketika ada dari komunitas beasiswa unggulan nasional yang nanyakan langsung ke Pak Yosep waktu itu selaku penanggung jawab penyelenggara beasiswa unggulan, itu diperbolehkan gitu ya, karena
itu programnya dari pemerintah gitu ya, dan itu tidak masalah. Yang penting nanti teman-teman juga melaporkan untuk kegiatan pertukaran pelajar ataupun student exchange dalam program ISMA tersebut gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis beasiswa yang teman-teman boleh daftarkan gitu ya. Tadi yang saya sebutkan di awal semacam biaya riset ataupun penelitian, terus ada juga beasiswa yang pelatihan, soft skill, terus bahasa dan lain sebagainya gitu ya. Dan terakhir adalah beasiswa untuk pertukaran pelajar ataupun yang ada di program pemerintah, yaitu adalah ISMA tersebut. Nah, itu teman-teman boleh daftar di program-program tersebut gitu ya, ataupun di beasiswa tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi masalah ketika teman-teman ketahuan daftar beasiswa lain gitu ya, yang bersumber jenis yang sama tadi. Nah, mungkin saya juga bakal sharing buat teman-teman lebih hati-hati gitu ya untuk daftar beasiswa lain gitu ya, karena ada kasus, saya nggak tahu ini benar atau tidak, di tahun 2017 gitu ya. Mungkin kalau benar ataupun tidaknya teman-teman bisa ini jadikan pelajaran saja. Nah, jadi ada seorang awardee beasiswa unggulan pada waktu itu, dia baru kalau nggak salah itu menginjak semester 4 kalau nggak salah. Nah, dia daftar beasiswa lain, tapi saya lupa beasiswanya apa, tapi beasiswa itu memberikan bantuan biaya hidup gitu ya, uang saku. Nah, dia awalnya nggak ketahuan gitu ya, sekitar 3 sampai 4 bulan dia diketahui oleh penyelenggara BU ternyata nama dia ada di beasiswa lain gitu ya. Nah, secara tidak langsung waktu itu suratnya jelas untuk dia langsung dicabut beasiswanya, dan plus dia harus ngembaliin dana kalau tidak salah 2 kali lipat. Jadi kalau nggak salah ketika waktu itu dia udah nerima sekitar berapa ya, 25 sampai 30 juta, dan dia harus membalikin nominal tersebut gitu ya. Nah, kenapa harus dibalikin ya? Karena itu teman-teman udah ataupun dia udah tanda tangan kontrak, dan itu tanda tangan udah ditanda tangan dan disahkan oleh ada materainya. Nah, itu juga hati-hati buat teman-teman kalau pengen daftar beasiswa lain gitu ya. Nah, itu ya teman-teman sekalian, buat sharing saja buat teman-teman kalau pengen nyari beasiswa-beasiswa lain, tapi tetap hati-hati gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada jenis-jenis beasiswa yang nggak tercover dari biaya hidup, biaya buku, dan biaya pendidikan tadi. Nah, mungkin teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar. Begitu saja teman-teman sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.